نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca menyelesaikan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-khairiyah di situ, kebaikan yang ada dalam hadis tersebut mencakup dua makna. Makna pertama, al-khairiyah al-mutlaqah, kebaikan yang mutlak. Maknanya orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, dia adalah orang yang paling baik dari segala aktivitas dan profesi yang ada. Makna kedua, al-khairiyah di situ adalah al-khairiyah al-muqayyadah, kebaikan yang muqayyadah. Kebaikan muqayyadah di situ mencakup khusus pada para pengajar saja. Jadi dari sekian para pengajar dan dari sekian orang yang belajar, maka orang yang paling baik adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana lahu fadlu ta'lim jariyan madama kullu man 'allamahu taliyan. Dia akan mendapatkan keutamaan mengajarkan Al-Quran tersebut, dalam artian mengalir pahala jariyah mengajarkan Al-Quran tersebut, selama orang yang dia ajari tersebut talian membaca Al-Quranul Karim. Kita baca hadis yang berikutnya. An Abi Malik Al-Ashja'i an abihi, dari Abu Malik Al-Ashja'i dari bapaknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ayatan min kitabillahi azza wa jalla kana lahu thawabuha ma tuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala ayat tersebut selama ayat tersebut dibaca. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, walaupun satu ayat dia ajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat tersebut dibaca. Satu ayat dia ajarkan kepada anak kecil, dan anak kecil tersebut membaca ayat tersebut berulang-ulang, maka orang tersebut akan mendapatkan keutamaan atau pahala dari apa yang dibaca oleh orang tadi. Fi hadzal hadis yubayyinu Rasul sallallahu alaihi wasallam azima fadli ta'limil Qur'anil Karim. Hadis ini menjelaskan
yaitu Rasulullah SAW menjelaskan tentang mulianya, besarnya, keutamaan mengajarkan Al-Quran. Wa annahu minal a'malil jariyah lil insani ba'da mautihi wa inqita'i amalihi, bahwasannya mengajarkan satu ayat dari Al-Quran termasuk bagian amal jariyah setelah seseorang itu wafat dan terputusnya amalan dia. Fayaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man 'allama ayatan min kitabillah, siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, ayatan wahidah, maknanya satu ayat. Wa ta'limuha huna yuhtamalu ta'limu al-lafziha au ma'naha au huma jami'an. Makna ta'lim di sini, mengajarkan di sini mencakup mengajarkan lafaznya atau mengajarkan maknanya atau mengajarkan kedua-duanya, lafaz dan makna. Orang dalam mengajarkan Al-Quran ada dua bentuk. Ada yang mengajarkan lafaznya, ada yang mengajarkan maknanya. Kalau dia mengajarkan lafaz dan makna, maka itu yang paling afdol. Kenapa? Karena mengajari lafaz membaca Al-Quran itu adalah wasilah, wasail. Sedangkan ghaya, puncaknya adalah seseorang memahami makna Al-Quran tersebut. Itu adalah ilmu ghayah. Wa kana lahu thawabuha ma tuliyat, maka barang siapa yang telah mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala selama ayat tersebut dibaca. Ai anna thawaba tilawatiha yuktabu lidzalikal muallim ma tala talibuhu tilkal ayah. Maknanya bahwasannya pahala membacanya tersebut dicatat, ditetapkan untuk seorang pengajar tersebut selama muridnya tadi membaca ayat tadi. Jadi kalau ada seorang guru yang mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, maka guru tersebut akan mendapatkan pahala dari ayat yang dibaca oleh murid tersebut. Jadi kalau seandainya antum membaca Al-Quran, antum diajari sama Ustaz Syarif, maka Ustaz Syarif akan dapat pahala meskipun nantinya beliau sudah meninggal dunia. Itu digolongkan sebagai amal jariyah. Wa hadhi busyra 'azimatun laka muallimal Quran. Ini adalah kabar gembira yang sangat agung, sangat besar, laka untukmu, muallimil Quran, pengajar Al-Quran. Bacanya muallimil Quran. Kenapa? Karena dia badal terhadap kaf khitab. In sya'arta bi syai'in minal malal awil futur fatadzakkar hadzal hadits wastahdir ma'nahu. In sya'arta, kalau engkau merasa bi syai'in minal malal awil futur, wahai pengajar Al-Quran, kalau engkau merasa ada agak sedikit bosen, merasa agak futur dari mengajar, ingatlah akan hadis ini, ya. Wastahdir ma'naha, upayakan untuk diingat maknanya. Fakam minal ajri alladhi yantadhiruka fi ta'limika ayatan wahidatan min kitabillah. Betapa banyaknya pahala yang menunggu engkau tatkala engkau mengajarkan satu ayat saja dari Al-Quran. Fakaifa bi asyaratil ayat, lantas bagaimana kalau yang diajarkan tadi asyarat, puluhan ayat, satu ayat saja besar pahalanya. Terus bagaimana kalau yang diajarkan tadi puluhan ayat Al-Quran? Khususun muallimis sibyan was-sighar inda ta'limihim kisar as-suwar mimma yaqra' bihi an-nas adatan fi salatihim. Secara khusus para pengajar anak-anak
ketika mereka mengajarkan surat-surat pendek dari surat-surat yang dibaca oleh orang-orang secara kebiasaan pada saat sholat. Wala siyama surat al-Fatihah, terlebih lagi surat al-Fatihah, allati yaqra'uhal muslim, yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim sab'a asyara marra 'alal aqal fil yaum wal lailah, sebanyak berapa al-Fatihah? Minimalnya 17 kali sehari semalam. Fangzur kam minal ajr statajnihi kulla yaumin ya man 'allamta dzalika as-sabi surat al-Fatihah. Lihatlah betapa banyaknya pahala yang akan engkau petik setiap hari, wahai orang yang telah mengajarkan anak kecil tersebut berupa surat al-Fatihah. Wa kam minal ujur laka in 'allama dzalika as-sabi ghairahu, dan betapa banyaknya juga pahala yang akan engkau raih tatkala anak kecil tersebut mampu mengajarkan kepada orang lain. Fahani'an laka muallimal Qur'an, fahani'an laka muallimil Qur'an, hadzal ajr wa hadzal manzilah. Selamat, kebahagiaan yang akan kau raih wahai seorang pengajar Al-Quran berupa pahala dan kedudukan yang sangat agung ini tadi, ya. Ini diantara keutamaannya. Wallahu ta'ala al-musab, ya. Adapun bab yang setelahnya, al-mabhath al-ashir, fadlul bait alladhi yuqra fihi al-Quran, keutamaan rumah yang dibacakan padanya Al-Quran. Insyaallah mungkin kita lanjut nanti besok subuh, ya. Naktafi bihadzal qadar.